Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub. Hadis yang ke-98. Pada hari ini spesial yang dibahas dua hadis, yaitu 98 dan 99. Karena kalau hanya dibahas satu hadis, hadis yang berikutnya sangat berkaitan dan harus menjadi satu kesatuan di dalam penjelasan masalah bab pada siang hari ini. Hadis yang ke-98 berbunyi, Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumat, wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah bermimpi. Maksudnya muhtalimin ini bermimpi, artinya mimpi basah atau sudah dewasa. Akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh Imam yang 7. As-sab'ah itu yang 7. Yang 7 siapa saja sudah disebutkan sebelumnya, nanti saya sebutkan lagi. Hadis yang ke-99, Wa'an Samurah bin Jundab bin radhiyallahu anhu, dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fabiha, maka dia telah mengambil keringanan atau dia mendapatkan keringanan. Wa ni'mat, dan sebaik-baik keringanan adalah wudu pada hari Jumat. Wa mani utasala, dan barang siapa yang memilih mandi, fal ghuslu afdalu, maka mandi itu jauh lebih afdal ketimbang hanya berwudu. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, wa hassanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi. As-sab'ah, imam yang 7 itu yaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Imam yang 7, akhrajahu sab'ah. Kalau imam yang 5, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah. Bisa difahami maksud dari hadis ini? Saya langsung bahas syarahnya ya. Jadi ada dua hadis. Hadisnya ini nampaknya bertentangan. Hadis yang pertama mewajibkan bagi setiap laki-laki yang baligh untuk mandi pada hari Jumat. Sementara pada hadis yang kedua, mandi itu tidak sampai pada derajat wajib. Jadi ada keringanan, boleh berwudu, tapi kalau suruh memilih antara wudu dan mandi, maka tetap lebih afdal mandi. Tentunya tetap berwudu setelah mandi. Jadi dua hadis ini nampaknya ada pertentangan. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Yang pertama, mandi Jumat dilakukan karena adanya sholat Jumat, bukan karena adanya hari Jumat. Jadi yang dimaksud mandi Jumat itu bukan mandi pada hari Jumat, tapi mandi karena mau berangkat sholat Jumat. Yang kedua, muhtalim. Tadi dalam hadis itu kan ada muhtalim. Muhtalim dalam hadis yang dimaksud adalah orang yang baligh atau dewasa. Karena tidak mungkin kalau seumuran Ibra muhtalim itu artinya dia ngompol. Kan mimpi basah, bahasanya ngompol. Tapi kalau dewasa, mimpi basah menandakan dia sudah baligh. Mandi Jumat itu ditujukan pada yang sudah mencapai usia baligh. Jadi mandi Jumat, mandi mau berangkat sholat Jumat, itu ditujukan bagi yang sudah berusia baligh. Yang ketiga, dua hadis ini menjadi dalil tentang hukum mandi Jumat.
Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu wajib berdasarkan hadis Abu Sa'id. Tetapi jumhur ulama ini mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi Jumat dihukumi sunnah berdasarkan hadis Samurah. Yang pertama tadi Abu Sa'id Al-Khudri wajib. Yang kedua Samurah bin Jundab sunnah. Jumhur ulama lebih memilih yang sunnah, mayoritas ulama. Ada juga pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa mandi Jumat itu wajib bagi orang yang memiliki bau yang tidak enak sehingga harus dihilangkan. Jadi Ibnul Qayyim ambil tengah-tengah, ada kompromi dari kedua hadis tadi itu. Kalau si yang bersangkutan ini ada bau yang tidak enak yang melekat pada badannya, maka wajib baginya untuk mandi ketika mau berangkat sholat Jumat. Tapi kalau tidak ada bau yang tidak enak, badannya baik-baik saja, tidak ada masalah dengan aroma badannya, maka tidak diwajibkan untuk mandi, tapi derajatnya hanya sampai pada sunnah. Sedangkan yang tidak dalam keadaan seperti itu, mandi Jumat untuknya disunnahkan. Pendapat ketiga dianut oleh sebagian ulama Hambali dan menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang keempat, yang lebih hati-hati adalah jangan sampai meninggalkan mandi Jumat. Mau itu wajib, mau itu sunnah, tapi jauh lebih baik tidak usah meninggalkan mandi Jumat. Kenapa? Karena dua hadis itu sifatnya yang paling ringan adalah menganjurkan. Yang satu mewajibkan, yang satu menganjurkan. Berarti kalau gitu keutamaannya banyak. Jadi jangan ditinggalkan mandi Jumat itu, walaupun paginya sudah mandi. Saya kadang-kadang pagi jam 9 baru mandi misalkan ya. Mau berangkat Jumatan saya mandi lagi. Kenapa? Karena berkaitan dengan anjuran mandi ketika mau berangkat sholat Jumat. Yang lebih hati-hati adalah jangan sampai meninggalkan mandi Jumat, karena banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya. Tujuan mandi Jumat adalah untuk menghilangkan bau tidak enak sehingga tidak menyakiti jamaah Jumat dan juga tidak menyakiti para malaikat yang mulia. Ya kan, bayangkan maunya ke masjid, dia sudah ganteng, pakai baju yang terbaik, pakai wangi-wangian, niat betul-betul mau ibadah kepada Allah, nggak taunya kita datang dengan membawa aroma yang tidak sedap, sehingga ketika dia sholat, dia zikir, khusyuknya terganggu gara-gara aroma yang kita bawa. Maka jauh lebih baik kita mandi. Nggak apa-apa, pegawai cowok mau mandi di sini monggo silahkan. Walaupun airnya bayar, tapi kalau untuk mandi Jumat silahkan. Orang mandi sore aja nggak dimasalahkan, apalagi mandi yang Jumat yang sunnah gitu ya. Yang kelima, pendapat yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu wajib bukan berarti mandi Jumat merupakan syarat sah sholat Jumat. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi walaupun itu dikatakan wajib, tapi tidak ada kaitan dengan sholat Jumatnya. Jadi mandi Jumatnya wajib, tapi bukan satu kesatuan dengan syarat sah atau rukun yang terdapat di dalam sholat Jumat. Al-Khattabi mengatakan para ulama tidak berselisih pendapat bahwa yang tidak mandi Jumat tetap sah sholat Jumatnya. Jadi kalau pendapatnya wajib terus pada hari itu dia tidak mandi, bukan berarti dia tidak sah sholat Jumatnya. Jangan sampai, kenapa kamu nggak sholat Jumat? Saya menganut pendapat yang pertama. Tadi saya tidak sempat mandi, jadi tidak perlu sholat Jumat karena mandi Jumat itu wajib. Itu namanya mencampur adukan hukum gitu. Jadi tidak boleh dicampur adukan. Tidak mandi ya tidak mandi, sholat Jumat ya sholat Jumat gitu. Itu dua hal yang berbeda. Sama dengan sholat dan puasa di bulan Ramadan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Kamu sholat tapi tidak puasa, ya sholatmu tetap dapat pahala, tidak puasanya akan mendapatkan dosa. Juga sebaliknya, kamu puasa tapi tidak sholat. Nah yang kedua ini yang banyak orang Ramadan puasa tapi tidak sholat. Itu sama, puasanya tetap dinilai ibadah oleh Allah, tapi sholatnya dinilai dosa. Nah itu sama dengan orang yang kecolongan. Jadi dia punya gelas diisi air tapi bocor di bawahnya. Itu ibarat orang yang sholat tapi nggak puasa, atau orang puasa tapi nggak sholat di bulan Ramadan. Itu ibadah yang bocor namanya. Akhirnya sia-sia ibadahnya dikarenakan hanya memilih-milih salah satu kewajiban, tidak dijalankan semua kewajiban dari Allah.
Allah. Yang keenam, jumhur ulama berpendapat bahwa mandi Jumat dilakukan karena sholat, bukan karena bertepatan dengan hari Jumat. Sudah kita jelaskan tadi. Yang ketujuh, lebih baik mandi Jumat berdekatan dengan waktu berangkat sholat. Lebih afdol lagi habis mandi langsung berangkat ke masjid. Jam berapa mandi Jumat? Hah? Jam 10. Ya kalau kamu mau berangkat ke masjidnya jam 10, mandinya jam 10. Kalau mau berangkat ke masjidnya jam 9, ya mandinya jam setengah 9. Kan siapa yang datang ke masjid paling awal, dia akan mendapatkan hadiah sebesar unta. Kan gitu. Semakin belakang dia semakin kecil hadiahnya. Unta, turun lagi sapi, turun lagi kambing. Nanti habis kambing, makoceng, ayam. Ayam itu kata saya, tapi kalau dalam hadis nggak ada itu. Habis ayam, telurnya ayam ya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, jika seseorang mandi Jumat sebelum terbit fajar, yaitu sebelum masuk waktu subuh, mandi Jumatnya tidak sah menurut pendapat terkuat dari ulama Syafi'iyah. Jadi kalau mandinya sebelum subuh diniati mau untuk mandi Jumat, itu tidak sah gitu ya. Pendapat seperti ini pula dikatakan oleh mayoritas ulama, namun Al-Auza'i menganggapnya sah. Ada ulama yang mengatakan ini sah, namanya Al-Auza'i. Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, jika seseorang mandi setelah terbit fajar, artinya sudah masuk waktu subuh, maka mandi Jumatnya sah menurut ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama. Demikian dinyatakan oleh Ibnul Mundir, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, An-Nakhai, Al-Thawri, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mandi Jumat tidak sah kecuali dilakukan ketika hendak berangkat sholat Jumat. Namun para ulama tadi menyatakan bahwa mandi Jumat sebelum terbit fajar tidaklah sah, dan yang menyatakan sah hanyalah Al-Auza'i. Al-Auza'i menyatakan bahwa boleh mandi sebelum fajar bagi yang ingin mandi junub dan mandi Jumat. Di dalam kitab Al-Majmu' referensinya. Ada pertanyaan sampai sini? Masalah bab mandi Jumat? Tidak ada pertanyaan? Enggak ada. Mudah-mudahan semua diberikan panjang umur, Amin. diberikan kesehatan, Amin. diberikan keselamatan, diberikan rizki yang barokah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.